kita belajar soal-soal TKA SDMI di channel yunin.id, dipandu langsung oleh Bunda Yuniati, SPD SDMC. Soal-soal TKA ini dibuat berdasarkan Peraturan Kemendikdasmen nomor 047 tentang TKA. Jadi semuanya resmi dan lengkap untuk kalian pelajari. Dijamin kalian bisa dapat nilai tinggi dan masuk ke SMP atau MTS impian kalian. Yuk belajar bareng di channel yunin.id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak hebat? Yuk kita lanjut belajar prediksi soal-soal TKA SDMI untuk mata uji bahasa Indonesia, dan kali ini kita menuju ke kompetensi yang kedua, yaitu kompetensi pemahaman inferensial. Setelah di video-video yang kemarin itu kita sudah belajar tentang kompetensi pemahaman tekstual. Nah, di pemahaman inferensial ini juga terdapat beberapa subkompetensi, ada 3. Untuk video kali ini kita akan mengupasnya. Yuk dimulai dari subkompetensi yang pertama, yaitu menyimpulkan ide pokok, gagasan pendukung, amanat, tokoh, peristiwa, dan atau nilai-nilai dalam teks. Soal nomor 1-3. Kisah Kancil dan pohon jambu. Kancil lapar sekali. Ia berjalan mencari makanan di hutan. Matanya tertuju pada sebuah pohon jambu. Pohon jambu itu berbuah sangat lebat. Sayangnya, buahnya ada di pucuk pohon yang tinggi. Kancil berpikir keras, bagaimana aku bisa naik, gumamnya. Ia mencoba melompat tetapi gagal. Kancil tidak mau menyerah. Tiba-tiba seekor monyet melintas. Monyet itu sangat gesit memanjat. Kancil punya ide. Hai monyet, buah di pohon ini asam sekali. Aku sudah mencobanya. Kata Kancil berbohong. Monyet yang curiga berhenti. Benarkah Kancil? Kamu tidak terlihat makan buah? Balas monyet. Kancil menjawab santai. Aku makan yang jatuh, yang di atas pasti lebih asam. Monyet mendekati pohon. Ia mencium aroma jambu yang manis. Monyet tahu Kancil sedang menipu. Monyet lalu berkata, baiklah, kalau asam aku tidak mau, tapi aku akan coba petik 3 buah untuk kamu. Monyet memanjat dengan cepat. Ia memakan 1 buah yang sangat manis. 2 buah lain ia lemparkan ke bawah. Kancil kegirangan. Monyet turun dan tersenyum licik. Rasanya manis sekali, Kancil. Tapi ini hanya jatahmu, lain kali jangan berbohong. Kancil hanya terdiam malu. Mari kita menuju ke soal nomor 1, soal pilihan ganda. Berdasarkan keseluruhan cerita, amanat yang paling tepat disimpulkan dari kisah Kancil dan monyet adalah A. Rajin bekerja pasti akan berhasil di kemudian hari. B. Lebih baik bekerja keras daripada menggunakan tipu muslihat. C. Kebohongan akan merugikan diri sendiri dan menimbulkan rasa malu. D. Kita harus selalu berbagi makanan dengan teman. Oke, kita simak dulu, kita bahas lagi yang untuk teksnya agar kita dapat menganalisis soal nomor 1 dengan baik. Simak kisah Kancil dan pohon jambu. Di sini nomor 1 menginginkan amanat ya. Kita lihat inti dari bab paragraf 1, paragraf kedua, dan paragraf ketiga. Paragraf 1 bahwa Kancil itu merasa lapar sekali. Nah, ia jalan mencari makanan di hutan dan matanya tertuju pada pohon jambu. Pohon jambu itu sangat lebat. Sayangnya buahnya ada di pucuk pohon yang tinggi. Jadi Kancil berpikir keras, bagaimana aku bisa naik, gumamnya. Ia mencoba melompat tetapi gagal. Kancil tidak mau menyerah. Ini yang paragraf ke-1. Paragraf kedua, tiba-tiba seekor monyet melintas. Monyet itu sangat gesit memanjat. Kancil punya ide, hai monyet, buah di pohon ini asam sekali. Dia menyampaikan hal yang tidak benar. Hai monyet, buah di pohon ini asam sekali. Aku sudah mencobanya, kata Kancil berbohong. Monyet yang curiga berhenti. Benarkah Kancil? Kamu tidak terlihat makan buah, balas monyet. Kancil menjawab santai, aku makan yang jatuh, yang di atas pasti lebih asam. Kemudian di paragraf ketiga, monyet mendekati pohon. Ia mencium aroma buah jambu yang manis. Monyet tahu Kancil sedang menipu. Monyet lalu berkata,
Baiklah kalau asam, aku tidak mau, tapi aku akan coba petik lagi 3 buah untuk kamu. Monyet memanjat dengan cepat. Ia memakan 1 buah yang sangat manis dan 2 buah lain ia lemparkan ke bawah. Kancil kegirangan. Monyet kemudian turun dan tersenyum licik. Rasanya manis sekali, Kancil. Tapi ini hanya jatahmu. Lain kali jangan berbohong. Kancil hanya terdiam malu. Ayo kita kembali ke soal. Hal yang diinginkan adalah amanatnya. Amanat yang paling tepat disimpulkan dari kisah Kancil dan Monyet. Yuk kita analisis satu persatu dari opsi A, B, C, dan D. Rajin bekerja pasti akan berhasil di kemudian hari. Ya, mungkin agak ada sedikit kebenaran ya, cuma ini prosentasenya sedikit. Yang B, lebih baik bekerja keras daripada menggunakan tipu muslihat. Ini lebih tinggi dari A prosentasenya ya. Lebih baik bekerja keras daripada menggunakan tipu muslihat. Kancil tadi kan menipu monyet ya, mengatakan bahwa buah jambu itu asam. Sekarang yang C, kebohongan akan merugikan diri sendiri dan menimbulkan rasa malu. Nah, ini sangat tepat untuk cerita tadi, bahwa si Kancil itu telah bohong, sehingga ia merasa malu. Bohongnya apa? Bohongnya menyatakan bahwa jambu itu asam. Kemudian ia merasa malu bagaimana? Rasa malu ketika monyet memetik 3 buah jambu, yang 1 dimakan, yang 2 dilemparkan ke bawah dan dimakan oleh Kancil, dan ternyata tidak asam, manis sekali, ya kan? Nah, ini jauh lebih benar. Yang D, kita harus selalu berbagi makanan dengan teman. Ini kalau kita harus selalu berbagi makanan dengan teman, ada benarnya si monyet itu memberikan makanan buah jambu kepada si Kancil ya. Namun ini kurang tepat. Maksudnya masih ada jawaban yang lebih tepat daripada yang D. D prosentasenya juga sedikit. Baik. Kalau begitu yang paling tepat adalah yang C. Jawabannya C. Nah, seperti ini anak-anakku semua. Kenapa ketika kalian akan TKA di bulan April atau Mei 2026 nanti, kalian harus belajarnya mulai dari sekarang. Karena apa? Karena kita harus belajar menganalisis jawaban mana yang paling tepat. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2, soal pilihan ganda kategori. Analisislah 2 pernyataan berikut mengenai monyet. Manakah kombinasi penilaian yang paling tepat terhadap pernyataan tersebut berdasarkan teks? Ini pertanyaannya adalah 2 pernyataan yang tepat mengenai monyet. Sekarang yang pertama, pernyataan pertama. Monyet memiliki rasa curiga yang tinggi dan tidak mudah percaya. Di sini jawabannya adalah sesuai. Karena apa? Karena monyet itu curiga dengan apa yang disampaikan oleh Kancil, bahwa Kancil menyampaikan buah jambunya adalah asam. Kemudian yang kedua, monyet membalas dendam dengan memberi Kancil buah yang sudah dimakannya. Monyet membalas dendam. Ini ada kalimat membalas dendam. Di teks tidak ada kalimat, tidak ada kata yang menyampaikan monyet itu membalas dendam. Tapi monyet memberi pelajaran dan tetap memberikan buah kepada Kancil, bukan membalas dendam. Jawabannya tidak sesuai. Yang ketiga, Kancil adalah tokoh yang gigih dan pantang menyerah dalam mencapai tujuannya. Nah, di dalam teks disebutkan saat itu Kancil lapar sekali. Kancil melihat pohon jambu, namun yang berbuah adalah yang ada di puncaknya, sedangkan Kancil sudah berusaha melompat, tidak bisa. Kemudian Kancil dia menyampaikan bahwa saya tidak akan menyerah. Kemudian datanglah monyet yang gesit sekali.
dari satu pohon ke pohon lain. Kemudian si monyet itu berada di pohon jambu tersebut, sehingga si kancil berbohong kepada monyet bahwa menyampaikan bahwa jambunya asam. Karena apa? Karena kancil menginginkan buah jambunya, ya. Berarti tepat jika kancil ini adalah tokoh yang gigih dan pantang menyerah. Ini betul sekali, ini sesuai dengan teks. Kemudian yang keempat, rasa malu kancil di akhir cerita menunjukkan ia telah sepenuhnya belajar dari kesalahannya. Rasa malu kancil di akhir cerita, ia menunjukkan telah sepenuhnya belajar dari kesalahan. Di dalam teks tidak disebutkan bahwa ia telah sepenuhnya belajar dari kesalahannya, tapi kancil merasa malu itu adalah emosi sesaat. Emosi sesaatnya si kancil merasa malu ketika monyet menyampaikan bahwa buahnya ternyata manis dan menyampaikan kepada kancil, monyet menyampaikan kepada kancil, kancil jangan berbohong lagi, ya. Jadi di teks itu tidak ada kalimat yang menyampaikan bahwa kancil itu sepenuhnya belajar, dia sadar bahwa ia sepenuhnya belajar dari kesalahannya. Ini berarti tidak sesuai. Kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3, bentuk soal pilihan ganda. Mengapa kancil merasa terdiam malu di akhir cerita meskipun ia berhasil mendapatkan dua buah jambu? Di sini mengapa kancil itu merasa terdiam malu meskipun ia telah berhasil mendapatkan 2 buah jambu? Jawabannya kita simak. Yang A, karena buah jambu yang dimakannya ternyata memiliki rasa yang asam. Ini yang A tidak benar, ya, karena yang dimakan oleh si kancil kan manis, ya, yang diberikan oleh si monyet. B, karena kancil menyadari monyet tahu bahwa ia sudah berbohong dan tipu dayanya gagal. Jadi kancil itu malu banget karena monyet tahu bahwa ia berbohong dan tipu dayanya telah gagal. Coba, barangkali masih ada yang lebih benar lagi. C, karena monyet berhasil memanjat pohon jambu lebih cepat dari kancil. Memang monyet berhasil dan kancil tidak, tapi tidak seperti ini jawabannya, ya. Ini jelas tidak sesuai dengan pertanyaan. Kancil merasa malu padahal dia sudah mendapatkan 2 buah jambu. Di C, karena monyet berhasil memanjat pohon jambu lebih cepat dari kancil. Salah. Yang D, karena monyet hanya memberikan 2 buah jambu yang lebih sedikit dari yang ia harapkan. Tidak nyambung, ya. Di sini pertanyaannya adalah ada hubungan sebab akibat, ya. Ini adalah merupakan pertanyaan inferensi. Inferensi hubungan sebab akibat. Jadi rasa malu itu akibat. Rasa malu akibat yang muncul karena kancil sadar bahwa kebohongannya sudah terbongkar total oleh monyet yang membuktikan bahwa buah itu manis dan si monyet itu memberikan nasihat langsung. Jadi rasa malunya karena harga dirinya sebagai penipu jatuh. Jawaban yang paling tepat adalah yang B. Kita lanjut ke nomor 4. Ini ada sebuah teks, yaitu teks untuk soal nomor 4 sampai dengan nomor 6. Perubahan di kebun kakek Budi. Dahulu kebun kakek Budi sangat sepi. Hanya ada pohon mangga besar di sudut. Tanah di kebun itu keras dan kering. Setiap musim kemarau datang, tanahnya retak-retak. Kakek Budi hanya menanam beberapa tanaman hias. Tanaman itu juga sering layu karena kurang air. Udara di sekitar rumah terasa panas dan berdebu. Tidak banyak kupu-kupu atau lebah yang datang ke kebun. Jadi di sini bahwa dulu kebun kakek Budi itu sangat sepi. Hanya ada pohon mangga besar di sudut. Tanah di kebun itu juga keras dan kering. Setiap musim kemarau datang, tanahnya retak-retak. Kakek Budi hanya menanam beberapa tanaman hias.
Tanaman itu juga sering layu karena kurang air. Udara di sekitar rumah terasa panas dan berdebu. Tidak banyak kupu-kupu atau lebah yang datang ke kebun. Jadi kupu-kupu dan lebah tidak banyak yang datang ke kebun. Sekarang di paragraf kedua. Setahun yang lalu, kakek Budi mulai merawat kebunnya dengan serius. Jadi setahun yang lalu kakek Budi mulai merawat kebunnya dengan serius. Ia membuat parit kecil di pinggir kebun. Parit ini berfungsi untuk menampung air hujan. Kakek Budi juga mencampur tanahnya dengan pupuk kompos. Ia menanam banyak sayuran seperti bayam dan kangkung. Kakek Budi juga menanam bunga matahari di dekat pagar. Sekarang kebunnya berubah total. Tanah kebun menjadi gembur dan berwarna gelap. Warna hijau mendominasi seluruh halaman. Banyak serangga dan burung kecil kini sering mampir. Udara lebih sejuk, kebun itu tidak hanya indah, tetapi juga menghasilkan panen yang melimpah. Jadi di sini ada 2 paragraf. Isi ceritanya adalah seperti ini, bahwa dulu kebun kakek Budi adalah gersang ya, tanamannya layu, kurang air. Kemudian setahun yang lalu, kakek membuat parit kecil di pinggir jalan untuk menampung air hujan. Kakek juga mencampur tanahnya dengan pupuk kompos, sehingga tanahnya menjadi gembur dan berwarna gelap. Kakek juga menanam sayuran ya. Sekarang kebunnya berubah total. Warna hijau mendominasi halaman, sehingga banyak serangga dan burung kecil yang mampir. Udaranya yang dulu panas sekarang sudah sejuk. Baiklah, kita lihat ke soal nomor 4 sampai nomor 6 mungkin ya. Ini adalah subkompetensinya adalah menyimpulkan perubahan sederhana pada objek, karakter, dan atau latar dalam teks fiksi atau non-fiksi. Menyimpulkan perubahan. Yuk kita lihat nomor 4. Soal pilihan ganda. Perubahan sikap kakek Budi, ini sikap ya. Perubahan sikap kakek Budi dari keadaan kebun yang dahulu dengan kebun yang sekarang dapat disimpulkan sebagai A. Dari seorang yang optimis menjadi pesimis. Optimis itu orang yang penuh harapan, bekerja keras untuk mencapai tujuan. Pesimis adalah orang yang pasrah dengan keadaannya saat sekarang, tidak ada gerakan untuk maju ya. Jadi A sudah jelas salah. Karena sikap kakek Budi di teks tersebut adalah yang tadinya kebunnya gersang, sekarang kebunnya menjadi hijau. Ya, betul. Sekarang yang B. Dari seorang yang malas menjadi giat bekerja. Di sini yang B, dari seorang yang malas menjadi giat bekerja, ini sedikit ada benarnya, tapi tidak tertulis bahwa tadinya Pak Budi itu malas untuk merawat kebun, tidak disebutkan seperti itu ya. Nah, ini mungkin sedikit ada benarnya, oke? Yang C, dari seorang yang pesimis menjadi lebih mudah bersemangat. Ya, di sini kita tahu bahwa Pak Budi yang tadinya kebunnya gersang, kemudian Pak Budi membuat parit kecil yang untuk tempat air ya, kemudian mencampur tanah dengan pupuk kompos ya, sehingga tanahnya gembur dan warna gelap, sehingga tanamannya menjadi hijau. Kemudian banyak serangga yang datang. Ini adalah keberhasilan dari kakek Budi. Tapi di teks itu perubahan pesimis menjadi lebih mudah bersemangat itu tidak tertulis secara nyata ya di sana ya. Tapi mungkin ada sedikit benarnya. Kita lihat yang D. Dari seorang yang acuh tak acuh menjadi lebih peduli dan rajin merawat kebun. Ini yang paling tepat, yang D. Jadi menyimpulkan perubahan
Kalau pesimis menjadi lebih mudah bersemangat, yang C ini lebih ke umum. Ya, sekarang yang sesuai dengan teks itu adalah dari seorang yang acuh tak acuh. Tadinya tidak ada air, ya biarkan saja, hanya ada satu pohon mangga, tanahnya retak-retak ya. Nah, menjadi Pak Budi seseorang yang lebih peduli dan rajin merawat kebun. Pedulinya apa? Membuat parit kecil untuk tempat air, mencampur tanah dengan pupuk kompos. Begitu anak-anakku hebat? Jawaban yang paling tepat adalah D. Nah, di sini Ibu akan menyampaikan kembali bahwa untuk mendapatkan nilai TKA yang tinggi, ya, kalian memimpikan SMP favorit, MTS favorit, ya, itu nanti di tahun 2026 itu adalah menggunakan hasil sertifikat hasil TKA, namanya CSHTKA, sertifikat hasil TKA. Kalau beberapa waktu yang lalu kan menggunakannya rapor ya. Ya. Jadi sekarang kita harus, anak-anakku semua, kita harus belajar dengan giat, belajar sesuai dengan peraturan Kemendikdasmen nomor 047 yang mengatur tentang TKA, yang di salinan lampiran sudah terinci betul materi bahasa Indonesia yang akan diujikan apa, materi matematika yang akan diujikan apa, sehingga kalian harus belajar lebih giat ya. Belajar seperti ini, belajar soal-soal, sehingga ketika kalian belajar soal-soal, analisis kalian jauh akan lebih tajam. Oke, semangat, kita lanjut nomor 5. Pilihan ganda kompleks MCMA, memilih jawaban benar lebih dari 1. Manakah perubahan objek atau latar kebun yang terjadi setelah kakek Budi merawatnya dengan serius? Manakah perubahan objek atau latar kebun yang terjadi setelah kakek Budi merawatnya dengan serius? Kita simak perubahan yang terjadi ya. Yang pernyataan pertama, udara di sekitar kebun yang dahulu panas dan berdebu berubah menjadi lebih sejuk. Ini benar. Runtut ceritanya seperti itu, bahwa dulu kebunnya kakek Budi itu gersang, hanya ada pohon mangga satu, udaranya panas dan berdebu. Sekarang perubahan objek atau latar kebun yang terjadi setelah kakek Budi merawatnya dengan serius adalah udaranya menjadi lebih sejuk. Sekarang yang kedua, pohon mangga besar di sudut kebun diganti dengan tanaman sayuran. Di teks tidak disebutkan sama sekali bahwa pohon mangga besar itu diganti. Ini berarti salah, tidak usah dicentang. Yang C. Yang ketiga, tanah kebun yang semula keras dan kering berubah menjadi gembur. Betul sekali, dulunya gersang, keras dan kering. Sekarang menjadi gembur dan berwarna gelap. Nah, di sini terjadi perubahan pada latar. Latarnya apa? Yaitu yang tadinya tanahnya adalah keras dan kering, sekarang berubah menjadi gembur dan gelap. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke pernyataan nomor 4. Jumlah serangga, lebah, dan burung yang mampir ke kebun menjadi berkurang drastis. Ini salah. Kan serangga dan lebah semakin banyak, kan serangga dan lebah yang mampir ke kebunnya Pak Budi. Jadi jawaban yang benar adalah pernyataan pertama dan pernyataan yang ketiga. Oke, kita lanjut ke nomor 6. Soal pilihan ganda. Apa yang dapat disimpulkan mengenai perubahan ekologis lingkungan hidup di kebun kakek Budi? Kesimpulan mengenai perubahan ekologis atau lingkungan hidup. Yang pertama, yang A, perubahan terbesar terletak pada pemindahan pohon mangga besar ke tempat yang lebih teduh. Salah.
Tidak ada teks yang menyatakan itu. Yang B, kebun kakek Budi tidak lagi menghasilkan panen melimpah, melainkan hanya indah dipandang. Ini salah. Sekarang menghasilkan panen yang melimpah setelah Pak kakek Budi serius untuk mengolah kebunnya. Yang C, kondisi tanah kebun menjadi sangat subur hanya karena menampung air hujan di parit kecil. Nah, tanah kebun menjadi sangat subur itu tidak hanya dari air hujan yang ditampung di parit kecil untuk mengairi tanah, tetapi juga ditambah ini ya. Sebentar, saya hapus. Ya. Ditambah dengan apa? Dengan mencampur tanah dengan pupuk kompos. Iya, jadi karena tanahnya dicampur dengan pupuk kompos sehingga tanahnya menjadi subur, tanahnya gembur dan berwarna gelap. Oke, ini berarti juga salah. Sekarang yang D, keanekaragaman hayati atau jumlah jenis makhluk hidup di kebun tersebut mengalami peningkatan. Nah, ini yang benar. Kan disebutkan setelah kebun kakek Budi sudah menjadi sangat subur, maka banyak serangga, burung, lebah mampir ke kebun kakek Budi. Kita lanjut ke nomor 7. Mohon maaf untuk soal nomor 7 dan selanjutnya untuk pembahasan di kompetensi pemahaman inferensial nomor 7 dan selanjutnya akan Ibu berikan di video berikutnya ya. Oke. Kalian belajar dulu 1 sampai 6 sampai betul-betul kalian paham bagaimana cara menyimpulkan perubahan ya di kemampuan pemahaman inferensial. Oke. Sampai bertemu lagi di video untuk kompetensi pemahaman inferensial part yang kedua.